Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BTV sekalian yang budiman. Pada malam ini kita akan melakukan podcast bersama calon salah satu kandidat yang ikut dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu calon perseorangan ya, Ibu Mila Karmila. Beliau merupakan salah satu seorang yang mengukir sejarah dari pilkada langsung khususnya di Tanah Bumbu, yaitu sebagai calon perempuan pertama yang ikut berlaga di pilkada Tanah Bumbu. Begini Bu, ini kan ada dua poros ya, ada dua poros besar nih ya, yang di kiri kanan Ibu. Satu, keduanya kan semacam menjual bayang-bayang masa lalu nih. Pak Zairulah dengan The Legend yang comeback, kemudian satu sisi juga nomor satu juga menjual keberhasilan Pak Mardhani Maming saat menjabat. Jadi narasi yang dibangun hampir sama. Jadi menjual kejayaan masa lalu. Nah, mungkin dari Ibu sebagai calon independen ya yang baru menyikapi hal ini seperti apa? Masih optimiskah dengan, karena Ibu baru, tidak ada yang katakanlah karya masa lalu yang akan dijual ini? Bagaimana nih menyikapi hal ini? Baik, Pak. Jadi boleh-boleh saja ya kalau menurut saya, baik itu pasangan calon 1 ataupun 03, baik itu dari Pak Saprudin, karena memang mungkin di zamannya Pak Mardhani pernah membangun Tanah Bumbu, dan juga tentunya di kepemimpinan beliau juga ada hal-hal positif, hal-hal yang baik. Itu boleh-boleh saja kalau menurut saya. Kemudian juga di zaman Pak Zairulah juga kita tidak bisa pungkiri beliau adalah orang yang berjasa. Beliau adalah salah satu bupati pertama di Tanah Bumbu yang memimpin. Ada beberapa juga beliau yang sukses membangun Tanah Bumbu. Nah, di tengah-tengah kedua orang hebat ini, sehingga memacu saya, termotivasi jaringan kesuksesan beliau dengan strategi-strategi yang beberapa strategi ya. Kalau saya sendiri menyikapi di pilkada ini adalah saya ingin mengajak para anak-anak muda agar nanti untuk lebih meningkatkan semangatnya untuk masuk ke dalam dunia politik. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, jadi gini, ini kan kita tahu bahwa banyak pengamat mengatakan bahwa pemilih kita ini kan masih banyak pemilih transaksional ya. Mungkin tidak hanya di Kota Baru, juga di Tanah Bumbu. Saya mengikuti perkembangan di sosial media, juga muncul tentang isu money politik. Nah, Ibu tentunya sikap ini bagaimana? Apakah tidak khawatir akan dilibas oleh kekuatan besar dengan money politik, atau bagaimana optimismenya nih melihat kondisi realitas pemilih? Nah, jadi kembali ke niat awal, bahwa sebenarnya setiap orang yang menjadi pemimpin, niat awalnya apa? Nah, kalau saya kebetulan niat awalnya adalah untuk membangun Tanah Bumbu, kemudian ada edukasi juga, itu tadi untuk mengajak anak-anak kita bagaimana dia nanti untuk bisa lebih besar untuk minatnya ke dalam dunia politik, sehingga karena adanya di sini edukasi, berarti saya harus memberikan contoh kepada anak-anak bahwa politik uang itu tidak baik. Politik transaksional itu tidak baik. Jadi dari awal saya berkomitmen bahwa saya maju menjadi bupati, memang tidak ingin melakukan politik transaksional, tidak akan melakukan money politik. Kita ingin benar-benar membangun Tanah Bumbu menjadi lebih baik bersama masyarakat. Kemudian alhamdulillah mendapat respon positif juga dari masyarakat. Seperti itu. Oh, jadi tadi ada pernyataan resmi dari Bu Mila ya, bahwa tidak akan melakukan
transaksi politik uang ya. Wah itu ya luar biasa Bu, sebuah keberanian ya yang tidak semua calon berani menyatakan secara terbuka gitu ya tentang politik uang. Iya, betul. Nah, sekarang apa namanya? Mungkin kalau boleh tahu tanah bumbu yang Ibu dalam impikan seperti apa sih sebenarnya sih, ingin membangun tanah bumbu yang seperti apa yang Bu Mila di dalam mindset atau visi Ibu Mila? Baik, tentunya tanah bumbu yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Bukan berarti kita menyalahkan pemerintahan yang terlebih dahulu, tidak. Artinya bahwa tanah bumbu sudah saatnya kita lebih maju lagi, karena sebentar lagi kita akan pindah ibu kota yang dekat dengan Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Tanah Bumbu menjadi kota penyangga, kabupaten penyangga. Nah, Tanah di sumber daya manusia, kemudian dari sisi pekerjaan, kemudian dari kehidupan masyarakat dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, nah ini juga ada Bu nih dari apa tadi Duta TV ya, Pak Ivan ya. Nah ini kan ada Duta TV juga melakukan polling, polling ya. Nah itu di polling itu presentasi elektabilitas Ibu untuk di 3 nih yang terkecil loh Bu. Ini bagaimana menyikapi hasil polling sementara ini Bu? Iya baik, jadi kita kan ada beberapa strategi Pak yang kita jalankan. Kita lebih kepada masyarakat menengah ke bawah, masyarakat yang belum tersentuh, masyarakat yang marginal, masyarakat yang minoritas. Secara tidak langsung masyarakat ini tidak begitu banyak yang update, pooling dan sebagainya. Mereka tidak begitu memahami begitu. Kemudian juga bagi saya survei dan itu memang sebenarnya berpengaruh, tapi bagi saya tidak menyurutkan semangat saya, walaupun itu nilainya sedikit dan terendah, tetapi saya yakin bahwa masyarakat di luar sana masih banyak yang mendukung saya, karena mereka sendiri mendukung saya itu terkadang ada beberapa kendala gitu, bukan kadang tidak berani terang-terangan, terkadang karena tidak enak dengan 01 dan 03. Jadi akhirnya mereka ya udah Bu, kita diam-diam dengan Desember di balik mereka. Jadi saya akhirnya tidak terlalu memusingkan dengan hal itulah gitu. Wah, ini berbahaya nih, kekuatan diam ini ya. Diam-diam menghanyutkan. Jadi kekuatan diam nanti. Gimana, Pak? Kekuatan diam pemilih Ibu tadi yang disebutkan masyarakat. Ibu itu kecenderungan karena friksinya cukup keras ya antara 01 03, pemilih Ibu memilih untuk diam gitu ya. Nanti membuktikan di TPS pada tanggal 9 Desember. Nah, mungkin ya kalau dari target perolehan Bu, ini bagaimana nih? Apakah dari Ibu punya target minimal? Karena kan untuk menang dengan 3 paslon ini kan ada target minimal. Berapa persen kira-kira Ibu punya target minimal atau maksimal untuk meraih suara gitu? Yang realistis lah kalau dari kacamata Ibu melihat kontes di Tanah Bumbu sekarang. Baik, kalau target maksimal itu harusnya kalau untuk menang bisa di 35% atau 40% udah bisa menang sebenarnya, karena 3 pasang kan. Nah, akan tetapi untuk pemilih sendiri kami pasangan independen sudah memiliki 10%. Nah, itu sudah 10% dari dukungan pada saat kemarin kita pengumpulan KTP. Iya, pengumpulan KTP itu sudah 10%, kemudian ditambah lagi dengan sosialisasi beberapa waktu ini, insya Allah mudah-mudahan saya yakin pendukung pun bertambah, kemudian nanti pada hari H juga insya Allah akan bertambah lagi. Oke Bu, ini menarik mengenai dukungan, karena pernah ada fakta yang cukup ironi Bu ya pada waktu yang tahun sebelumnya,
kas-kasnya di Kota Baru, Bu. Ada 2 calon perseorangan. Nah, itu ada salah satu paslon memperolehnya cuma 2.800 suara, Bu. Nah, saya ingin menanyakan mekanisme pada saat warga mendukung itu bagaimana? Apakah itu memang benar-benar warga ada yang mengantarkan atau Ibu dengan tim datang, dan karena ada juga yang diverifikasi, itu ada juga warga yang tidak merasa bahwa dia memberikan KTP-nya. Nah, ini mungkin karena tadi kan dikatakan 10% dari pemilih, Bu ya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana kalau di Ibu sendiri mekanisme saat mengambil dukungan warga melalui KTP ini. Bagaimana anunya? Apakah itu benar-benar? Ya, silakan. Baik. Jadi itu KTP yang kita kumpulkan, kalau persyaratan di Tanah Bumbu itu adalah 23.699. Nah, KTP yang berhasil kita kumpulkan dan kita serahkan ke KPU 30.000. Nah, dari 30.000 KTP itu diverifikasi administrasi, diverifikasi faktual, yang seperti Bapak katakan tadi, bahwa ada yang kadang memang tidak mau dan lain sebagainya. Akhirnya turun, jadilah sekitar 24.745. Nah, itu yang benar-benar mendukung, terverifikasi faktual oleh KPU, sehingga akhirnya kita lolos dan ditetapkan menjadi calon Bupati Tanah Bumbu. Oh, iya. Jadi Ibu meyakini bahwa paling tidak yang 24 orang ini mendukung dan akan memilih sampai tanggal 9 gitu ya, kira-kira gitu. Betul, itu 24.000 itu 10%. Tapi kalau dikali dua usia sama suaminya sama istrinya, jadi udah 20%. Jadi saya benar. Atau kalau dia nyari mamanya, papanya, udah jadi 40%. Jadi sebenarnya tidak perlu repot-repot sebenarnya kalau kita mau berpikiran realis. Tapi kan tetap kita harus turun ke lapangan, tetap sosialisasi, tetap memperkenalkan kepada masyarakat terkait tentang visi dan misi. Kemudian ya agar masyarakat benar-benar tahu pemimpin yang akan mereka coblos nanti ini siapa sih gitu. Karena kan saya baru, mereka juga banyak yang tidak mengenal. Masyarakat Tanah Bumbu ada 240.000 DPT. Nah, sehingga saya PR-nya yaitu belusukan aja ke desa-desa. Benar-benar. Jadi Ibu sangat optimis bahwa yang 24.000 yang sekian tadi itu adalah pemilih Ibu yang tidak akan berubah pilihan sampai di tanggal 9, bahkan nanti akan berkembang, Bu ya, akan berkembang kali berapa ketika sekian orang itu bisa mengajak orang di rumah ataupun tetangganya. Bagaimana pandangan Ibu terhadap kandidat nomor 1 sebagai pesaing dan 03 menurut pandangan Ibu? Ya. Oh, pandangan saya. Ya. Pandangan saya, kandidat nomor 1 adalah seorang politisi muda. Beliau anggota DPR juga. Ya sah saja, boleh-boleh saja kalau beliau juga kemudian mau menjadi Bupati Tanah Bumbu. Kemudian kalau untuk 03 juga beliau ada Pak Jairullah, yang mana beliau adalah mantan Bupati Tanah Bumbu pertama. Sah saja juga, tapi lebih sah lagi kalau seandainya nanti yang menjadi Bupati Tanah Bumbu adalah Ibu Mila Karmila. Iya, tentu karena diberikan kesempatan kepada saya, putri daerah yang lebih muda seperti itu, Pak. Saya berharap seperti itu. Jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, ya di tengah, Bu ya. Yang di tengah, betul, Pak. Jangan lupa yang baju sasirangan kuning, Pak. Yang di tengah-tengah. Oh, di sasirangan kuning, karena ketika friksi 1 dan 3 nih begitu kuat ya. Nah, sementara yang diam-diam, pemilih diam ini kan nanti yang ini nggak enak, udah tengah aja gitu ya. Oke, baik, Bu. Ini menutup mungkin kita podcast kita pada hari ini. Saya ingin Ibu mungkin menyapa masyarakat ya, khususnya Tanah Bumbu dan juga Kalsel pada umumnya yang sedang mengikuti pilkada untuk pilkada damai kita bersama gitu.
Baik, Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bumega TV yang sudah mengundang saya pada malam ini untuk bisa ngobrol ya, ngobrol santai. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Nah, kemudian saya mengajak kepada seluruh masyarakat Tanah Bumbu yang ada 10 kabupaten, kemudian 10 kecamatan, sorry. 10 kecamatan, 149 desa, 220 DPT. Mari tanggal 9 Desember 2020 datang ke TPS dan mencoblos. Jangan lupa mencoblos yang di tengah, yang baju kuning. Yang paling bunga ya. Iya, insya Allah jadi penengah, jadi pendingin untuk Tanah Bumbu berkah. Baik. Ulun ada pantun nih, silakan, ada silakan, pantun. Silakan, Bu, silakan. Ya. Silakan. Ke pasar naik sepeda. Cakep. Naik sepeda enaknya berdua. Iya. Ulun tahu bubuhan tim 01 dan 03, tapi sebenarnya hati bubuhannya tuh hendak ke 02. Oh malah. Bisa benar ya. Ya. Jadi jangan ragu buhan pian 9 Desember coblos nomor 2. Waduh, ini nanti tayangan ini akan viral di Tanah Bumbu nih. Pantun ini akan viral dan menyentuh para pemilih di Tanah Bumbu ya. Dan pada akhirnya kita menyerahkan pilihan ke tangan masyarakat. Bu Mila, terima kasih sekali ya atas kesempatan dan waktunya. Terima kesibukan Ibu yang terus melakukan kampanye dengan masyarakat. Tapi saya lihat Bu Mila masih sangat segar dan bersemangat ya. Makin mendekati hari H ya. Mudah-mudahan mohon doa teman-teman semuanya. Ya, sehat selalu Bu ya. Ya, siap. Baik, terima kasih pemirsa BTV sekalian. Demikian tadi perbincangan dengan kita dengan Bu Mila. Mudah-mudahan ini bisa memberikan, khususnya warga di Tanah Bumbu, bisa memberikan gambaran sendiri tentang figur Bu Mila ya. Tadi sudah termasuk pantunnya tadi itu. Dan silakan Bapak Ibu sekalian bisa menentukan pilihan.